Nah, nama saya Divo Ali Perdana. Saya ingin bertanya kepada Bang Thomas, mengapa DPR itu tetap Bang Taufik Tobas, Basari. kenapa DPR itu tetap kekeh ibaratnya untuk melemahkan KPK itu, padahal dari hampir 100% rakyat Indonesia itu menolak. Sedangkan itu kan DPR itu kan perwakilan rakyat. Kenapa suara kami itu tidak didengar oleh DPR? Oke. Presiden Jokowi ini sangat geram dengan korupsi karena menimbulkan kerugian negara. Bagi Pak Jokowi itu kalau ada kerugian negara tentu akan membuat gerak yang susah bagi pemerintahan ini untuk lebih berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan undang-undang KPK yang baru, memang ada pro kontra ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini melemahkan, ada yang mengatakan bahwa ini tidak, ada yang berpendapat bahwa tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas ini kan sebenarnya supaya agar berjalan due process of law, agar berjalan fair trial, yang semestinya ketika ada upaya paksa seperti itu justru izinnya kepada pengadilan, ini justru diberikan kepada internal suatu privilege. Oke, terlepas dari dua pendapat dan pro kontra tersebut, menurut saya langkah yang sekarang ini berjalan di Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat ya. Tinggal bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai mana pendapat yang benar. Karena bagaimanapun ketika diambil tindakan misalnya dari eksekutif mengeluarkan perpu misalnya, itu pun juga tidak memecahkan masalah yang karena akan menimbulkan masalah-masalah yang baru, masalah hubungan antara institusi dan sebagainya. Tapi kalau antara statement dengan realitanya tidak nyambung tadi, bagaimana Anda melihat, Bung Tobas? Saya tidak melihat ada yang seperti itu ya, karena kita harus bicara faktanya apa. Ya contohnya seperti apa ya, kalau misalnya soal korupsi ya, apa yang menyebabkan ada perbedaan antara statement, kemauan, keinginan dari presiden dengan kenyataan yang ada. Tapi kembali lagi soal undang-undang KPK ya, saat ini undang-undang KPK sudah berlaku, sudah dijalankan. Tinggal kita lihat saja apakah benar undang-undang KPK ini ketika diimplementasikan akan melemahkan KPK. Nanti waktu akan mengujinya. Kalau misalnya ternyata KPK bisa terus berjalan, ya tidak ada pelemahan, ya berarti kan pendapatnya tersebut harus diluruskan. Tapi kalau ternyata memang akhirnya undang-undang KPK ini membuat KPK tidak bisa bergerak, oke, kita akan lakukan tindakan tertentu. Nah seperti itu saja. Ini masalah soal ada pro kontra pendapat yang berbeda yang belum tentu salah satu itu pasti benar gitu ya. Karena itu diuji di Mahkamah Konstitusi akan lebih baik. Oke, Bung Rocky. Oke, memang lebih baik diuji Mahkamah Konstitusi, tapi itu jalan hukum, jalan yang disediakan oleh undang-undang. Anda mesti bedakan, isu KPK itu muncul sebagai isu yang amat panas sehingga ada demo tuh. Kan ada demo, maka Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh. Waktu dikumpulkan, isu yang kita kenal adalah Presiden akan mengeluarkan perpu. Mempertimbangkan. Ngerti saya. Iya, dengan sendirinya di dalam headline mesti dibilang mempertimbangkan. Tapi kehadiran orang-orang itu mengindikasikan akan dikeluarkan perpu. Itu problemnya ya. Akhirnya Presiden cari akal. Ini saya bikin gambaran logikanya tuh. Majuin dulu ke Mahkamah Konstitusi. Ini di freeze dulu. Coba kita lihat apa kegelisahan publik sambil menunggu itu. Artinya Presiden memang dari awal tidak ingin memperkuat KPK. Lalu argumen Presiden beserta juru bicaranya kan lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Loh, publik tidak ingin diuji di Mahkamah Konstitusi. Keseriusan isu itu, kedaruratan isu itu diminta di depan Presiden, ucapkan sesuatu Presiden. Kan mahasiswa nggak demo supaya bawa itu ke Mahkamah Konstitusi kan. Mahasiswa minta apa pendapat Presiden terhadap itu. Presiden bilang ada dua ujian sebenarnya. Ya. Betul, uji secara hukum ada di Mahkamah Konstitusi. ya nggak ada urusan dengan uji hukum, ini isu publik tentang. Nah, sekarang uji publiknya bisa dilakukan dengan uji empirik. Ya, nggak ada uji empirik di situ. Uji empiriknya, tunggu dulu, uji empiriknya adalah
bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian berjalan, Nggak ada soal dijalankan oleh KPK. Itu nanti, ya, Tobas. apakah benar bahwa itu melemahkan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan? Seandainya misalnya hari ini KPK tidak bisa bergerak, maka Ngerti, oke, berarti ada ini, masalah ini, di ya. undang-undang KPK-nya. Tapi kan sekarang KPK masih bisa bergerak. Dia masih bisa menetapkan tersangka. Dia bisa Jadi melakukan MK tindakan- lebih jalur yang pas daripada Nggak, tapi hanya gini, tidak gini, bergerak, gua terangin public ya. interest dari presiden. Bud, tapi begini pastinya begini nih. Tadi waktu Tobas bilang bahwa itu Ya. jalur jalan yang tepat, itu kita yang menggugat. Ah. Presiden do nothing dalam situasi ini. Yes, memang Oke. ini Nah nih. itu loh, itu yang Orang- diharap. Tadi maksudnya yang diharapkan sama mahasiswa itu, yang katanya komit pada penegakan hukum dalam bidang korupsi, buktinya mana? Nggak nyambung tadi Anda bilang Yang bawa salah ke MK kamar. kita. Oke. Ya, just- Itu kita sekali lagi. Baik. Ya, karena tidak mungkin presiden bawa ke MK. Gini ya, gini. Makanya kesempatannya presiden menempuh cara politik. Ada hak-hak subjektif yang dikatakan oleh Pak Mahfud ketika dia belum jadi menteri. Oke. Dan itu nggak dimanfaatkan situasi itu. Jadi inilah gapnya. Tadi waktu Pak Mahfud bilang ini presiden yang sah, tetapi presiden yang sah tetapi tidak menjawab tuntutan rakyat. Gini, jadi sah sama tidak Oke. menjawab tuntutan rakyat itu Baik. ada masalah. Bung Rocky dulu nanti Bung Tobas baru tanggapi. Silakan. Gini, Saudara Tobas ya. Publik, civil society, akademisi, intelektual, mahasiswa tidak ingin menguji keseriusan MK untuk memberantas korupsi. Yang ingin diuji keseriusan presiden. Jadi itu kasus belinya itu. Dengan bentuk Itu dalam public bentuk minta address, perpu. Justru karena itu darurat minta perpu. Kalau biasa-biasa aja memang semuanya MK. Jadi Tobas ini berpikir ya nanti kita lihat hasilnya belakangan. Loh pada waktu itu bubur yang disodorkan itu bubur panas, bukan bubur yang udah dingin yang mesti diuji itu. Jadi nggak ada gunanya. Itu kemudian orang hubungkan dengan beberapa hari lalu presiden kasih gerasi pada koruptor yang udah dihukum. Ya, betul kan? Lalu orang bertanya, di mana keseriusannya kalau dikasih gerasi? Lalu akan ada apa public opini itu karena dia sakit segala macam. Sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit. Karena koruptor itu dari awal adalah public enemy, musuh publik. Lain kalau dia maling biasa itu. Maling biasa dia berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri. Oke. Koruptor dia berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri karena dia kelebihan kekuasaan. Karena itu mau diuji apakah presiden komit untuk memperkuat KPK agar supaya power dari koruptor itu dilemahkan. Itu. hasil ujiannya. Hasil ujiannya kasih gerasi. Kasih. Yes. Tell me you tell, do you see the road? I'm out to my soul, the tip of the sides. Whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is tell you demise. I'm with to my side to push.